Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Indasari dengan NIM 2108 1020 1023. Hari ini saya akan menjelaskan terkait materi instrumen pasar modal yang mana merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan kelas D. Jadi di sini saya akan membahas terkait hal yang paling dasar, yaitu pengertian dari pasar modal itu sendiri. Jadi pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dan juga pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana, di mana kedua pihak tersebut nantinya akan memperjualbelikan efek atau sekuritas di dalam pasar modal yang umumnya memiliki umur 1 tahun seperti saham, obligasi, dan juga reksadana. Nah, kemudian di mana sih kita bisa melakukan jual beli saham itu sendiri? Nah, namanya yaitu disebut dengan bursa efek. Di dunia ini banyak sekali bursa efek seperti NYSE, Nasdaq, dan juga di Indonesia ada BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait mekanisme perdagangan di pasar modal. Nah, di pasar modal sendiri ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap pada pasar perdana. Nah, pasar perdana ini terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya sebelum tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, prosesnya itu melalui yang namanya Initial Public Offering atau IPO. Kedua, yaitu tahap di mana pasar sekunder. Setelah perusahaan itu IPO, barulah sekuritas perusahaan tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak lagi melibatkan perusahaan, namun hanya antara investor dengan investor saja. Nah, di pasar sekunder ini terdapat 2 jenis pasar, yaitu pasar lelang atau auction market, dan yang kedua itu pasar negosiasi atau negotiated market. Nah, kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu instrumen pasar modal. Nah, terdapat 2 macam sekuritas, yaitu sekuritas di pasar uang dan juga di pasar modal. Namun, di video kali ini saya hanya akan menjelaskan terkait instrumen sekuritas pada pasar modal saja. Nah, seperti bagian di samping, terdapat banyak sekali instrumen yang terdapat pada sekuritas pasar modal. Nah, sekuritas di pasar modal sendiri ini ada 4 jenis, yaitu sekuritas di pasar ekuitas, sekuritas di pasar derivatif, kemudian sekuritas di pasar reksadana, dan juga sekuritas di pasar obligasi. Nah, jadi sekuritas di pasar modal atau capital market ini pada prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik berbentuk hutang maupun ekuitas, serta berbagai produk turunannya. Nah, yang pertama ada sekuritas pada pasar ekuitas yang memiliki 3 instrumen, yaitu saham, bukti right, dan juga waran. Nah, yang pertama saham. Saham adalah bukti kepemilikan akan sebuah korporasi atau bisnis. Jika berinvestasi pada saham, investor akan mendapat keuntungan berupa capital gain, yaitu keuntungan dari selisih nilai jual beli saham, dan juga dari dividen, yaitu sebagian laba dari perusahaan yang dibagikan kepada para investor. Nah, pasar modal ini menawarkan 2 jenis saham, yaitu saham biasa atau common stock dan juga saham preferen atau preferred stock. Saham biasa atau common stock adalah saham yang sangat umum di kalangan masyarakat. Saham biasa ini merupakan saham yang biasa kita lihat ditawarkan di bursa efek. Pemegang saham ini biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, saham ini akan memberikan keuntungan berupa dividen atau capital gain. Namun, ketika terjadi likuidasi perusahaan, pemegang saham biasa akan menjadi pihak terakhir yang menerima aset. Kemudian yaitu saham preferen. Saham preferen adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Nah, pemegang saham preferen ini memiliki hak untuk menerima dividen secara tetap dari perusahaan. Didahulukan pembayaran dividennya dibandingkan pemegang saham biasa, dan juga hak klaim atas aset yang didahulukan dari pemegang saham biasa ketika perusahaan mengalami likuidasi. Selanjutnya yaitu ada instrumen yang kedua dari pasar ekuitas, yaitu bukti right. Bukti right merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Instrumen yang ketiga yaitu waran.
Waran merupakan hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, keputusan perusahaan untuk menjual waran ini ditentukan pada saat terjadinya RUPS. Nah, jenis kedua dari sekuritas yang ada di pasar modal yaitu sekuritas di pasar obligasi. Obligasi atau sekuritas pendapatan tetap adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat diperjualbelikan. Jadi, obligasi ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan juga melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, obligasi sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu corporate bonds atau obligasi perusahaan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik berbentuk BUMN maupun swasta. Yang kedua yaitu government bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Namun ada juga loh obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek di masyarakat yang disebut dengan municipal bonds. Nah, selanjutnya sekuritas di pasar modal yaitu sekuritas pada pasar derivatif. Nah, sekuritas derivatif atau turunan ini merupakan aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi dan bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Nah, sekuritas derivatif ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kontrak berjangka. Kontrak berjangka ini merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kontrak opsi. Kontrak opsi berisi perjanjian yang memberi pemiliknya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga tertentu dan juga selama waktu tertentu. Instrumen selanjutnya dari pasar modal yaitu reksadana. Reksadana diartikan sebagai wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor. Terdapat beberapa jenis reksadana, yaitu yang pertama, reksadana pasar uang atau RDPU, yang merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada berbagai jenis sekuritas di pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, yaitu reksadana pendapatan tetap atau RDPT, yang itu reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Yang ketiga yaitu reksadana saham, yaitu reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Dan yang terakhir adalah reksadana campuran, yang mana jenis reksadana ini mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan juga dikombinasikan dengan obligasi. Nah, itu tadi penjelasan terkait instrumen pasar modal yang dimulai dari pengertian, mekanisme perdagangan, dan juga langsung masuk ke dalam pembahasan terkait masing-masing instrumen, mulai dari pasar ekuitas, pasar derivatif, obligasi, dan juga reksadana. Semoga penjelasan saya hari ini dapat bermanfaat dan juga diterima oleh teman-teman semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.